kehadiran peta di belakang kita. Ih, kemana ya? Kita ganti dengan tirai. Aduh, yang jelasnya peta tetap akan ada. Cuman karena kita berdua, ada gua Feby. Saya siapa? Ada yang tahu nama saya siapa? Baru juga 2 video ya. Belum, Belum ya. Belum. Saya Risa. Sebelum kita mulai pembahasannya, teman heran siapkan dulu tehnya biar kita bisa ngeteh bareng-bareng sambil lihat video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, komen, like, dan share kita juga ke teman-teman teman heran semuanya. Teman-temannya teman heran semuanya. Jadi biar semuanya jadi teman heran, ya. Ya, ikutan heran bareng kita, ya. Dan untuk nextnya, mudah-mudahan kita bisa, kalau misalnya ada yang punya ide mau bahas apa, tinggal komen aja di bawah. Sampaikan di komen ya. Nanti kita akan bahas. Ya, jangan expert apa enggak. Jadi antisipasi juga. Kalau misalnya ada yang buruk-buruk nih, hindari dulu air gitu ya. Jangan teman heran percaya Kang sama zodiak, sampai seberapa jauh percayanya? Nah, itu pertanyaan kita yang pertama nih. Kira-kira percaya nggak sih? Atau mungkin ya percaya nggak si Feb gitu. Dengan yang namanya zodiak. Karena kalau zodiak sendiri yang masih umum itu kan ada yang masih ini sekitar 12 lah ya. Ya. Meskipun ada yang bilang udah 13. Hah? 13 zodiak? 13. Kayak gaji aja 13? Iya, tapi yang gaji 13 itu selalu terabaikan kan? Sama seperti zodiak. Yang 13 ini terabaikan. Gaji 13 nggak pernah terabaikan. Kita tunggu dengan senang hati. Rasanya manis. Dan penuh dengan keindahan. Tapi itu kan yang manis tapi cepat berlalu. Segala sesuatu yang terlalu manis itu akan cepat berlalu. Tolong gaji 13 saya. Masih aja dicari sama dia, padahal udah lewat juga, ya kan? Nah itu, tapi kita yang bahas yang umum aja deh, yang 12 zodiak. Ya. Itu kan ada lagunya tuh. Apa tuh? Begadang jangan begadang. Asik. Tarik kan? Lagu apa? Lagu tentang zodiak. Apa dong? Biasa kan kalau pengen ngapal sesuatu kan ada yang bilang, lebih gampang nyanyiin. Bintang di langit. Kalau nggak salah lagunya itu kayak aduh, suara pas-pasan gitu. Pokoknya kalau mau ngapal bintang gitu kan, ada nyanyi Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus. Oh itu. Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius. Ini bintangku. Mana? Kok sama lagi joget? Ya itulah ya kayak gitu. 90-an. 80-an. Tolong jangan diungkit tentang tahun ya. Ini kita belum mention Sio loh ya. Iya. Kalau udah bahas Sio tuh lah udah tambah jelas gitu. Sensi. Sio apa Anda? Ya kayak gitulah. Jadi biasa mau ditanya lahir bulan berapa? Lahir bulan 6. Oh, Sionya berarti aku nyanyi itu biasa. Oh gitu. Jadi kamu kayak menghitung gitu ya, Magic Baby New itu kayak gitu ya. Yes, gitu. Gitu. Terus kalau ada ramal apa emang untuk tahun 2022? Ya, kita kan di sini bukan pengen meramal. Toh kita juga nggak expert. Disclaimer ya, kita bukan ahlinya. Kita hanya senang membahasnya. Iya, kirain kamu habis dapat ilham apa di waktu tidur bangun terus tiba-tiba bisa ngeramal. Ilham di rumahnya. Nggak ada urusan, dia mau tidur, dia mau bangun, urusan sama saya nggak ada, kecuali mau puasa. Udah masuk hilal, itu hilal ya, bukan ilham ya. Ya. Ya gitu. Cuman kalau buat kamu sendiri, percaya nggak percaya atau gimana sih zodiak buat seorang Risa? Zodiak buat aku cukup lumayan memberikan petunjuk kira-kira kemungkinan atau probability keberhasilannya untuk satu hal ini apa itu lumayan lah. Lumayan. Ya, berapa persen biasanya? Walaupun tidak 100% atau mencapai ya cuma 50%. Adalah ya. Tapi itu untuk kemungkinan, maksudnya kayak membaca ke depannya kan seperti apa. Tapi kan ada juga tuh yang zodiak yang mengetahui karakter seseorang. Kayak misalnya nih, kamu apa? Gemini. Yang katanya itu pelin-pelan, benar nggak? Tentu tidak. Tidak salah. Tidak. Kamu nggak pelin-pelan? Aku? Iya. Enggak, ngawur aja kamu itu.
Masa aku print. Pelan. Aku punya rambut, nggak mungkin aku print a plan. Upin-ipin. Ini ada sih satu itu. Enggak tahu ya. Kayak garis besar gitu. Karena, Gemini pasti pelin-pelan karena dia dua kepribadian. Ada yang kayak gitu. oh, dua kepribadian itu maksudnya saya bisa memposisikan diri di mana saya harus baik hati, tidak sombong, ramah, dan di mana saya harus sangat baik hati, sangat tidak sombong, dan sangat ramah. Wow. Wow ya. Nggak pengen ada jeleknya lah pokoknya. Ya. Atau kayak saya, sesuai nama saya kan Feby. Iya. Berarti lahir di bulan Februari. Iya. Berarti zodiak saya Sagittarius kan? Iya. Iyain aja lah. Iya. Iyain aja lah. Nah, yang katanya itu kalau orang yang lahir di Februari atau Aquarius ya, Aquarius, itu katanya kayak kulkas 7 pintu. Cool. Sering masuk angin. Sering Dingin gitu kedinginan. ya, dingin ya. Oh. Katanya orangnya cuek. Padahal kita nggak cuek. Hmm. Emang nggak ngeh aja masih kita. berdarah gitu. dingin itu maksudnya. Reptil gitu. Halo top. Reptil bukan darah panas saya. Tolong yang di belakang. Reptil Pelajaran itu darah apa? biologi kayak kita selalu minta tolong di belakang deh. Reptil itu Iya, berdarah iya, dingin iya. atau panas? Reptil dingin kan? Iya, Nanti kita cek lah temperaturnya. sesuai lingkungannya. Sesuai. Oh. Kamu darah dingin? Kamu ini enggak merasa kedinginan terus setiap saat berarti? Kebetulan untuk saat ini saya dingin. AC-nya kekencengan. Wih, nyentrong. Nyentrong. Ya katanya gitu, Iya. gitu. Terus karena dia Tapi kamu merasa kamu orangnya dingin? orang sih first impression terhadap diriku ya. Dingin. Katanya sih sombong. Oh, Karena dingin itu artinya saking- sombong gitu. Artinya dia menghindari sorot lampu gitu enggak? Asik. Sorot lampu, guys. Teman heran sorot lampu ini. Lagu apa itu? Ya ada, baru saya ciptakan. Tapi bagus loh. Kalau kita ciptain lagu sendiri gini kan, Iya. nggak akan ada kena Enggak, copyright, nggak ada. Gitu. Cari aja dimanapun, kagak ada yang punya. Kagak ada. Karena kita tidak pernah memunculkannya, tidak pernah merekamnya, jadi Kita udah. ciptakan album heran. Yes. Kalau ada produser yang seharusnya Mei kenalnya dan- orang Juni kan? Mei dan Juni itu beda karakter sudah. Iya loh. Orang-orang dari Mei akhir dan Juni awal tuh punya karakter yang kuat dan jiwa pemimpin yang luar biasa. Contoh Insinyur Soekarno. Kemudian, Akhirnya mau sebutin dia, contoh. ya kan secara tidak langsung ya. Anda titisan. Kemudian Bapak Soeharto. Kemudian ada artis juga yang punya auranya yang besar itu si Bapak Ahmad Dhani. 26 Mei loh, sama seperti saya. Hai Ahmad Dhani. Kita satu zodiak. Iya, satu tanggal lahir pun. Iya, satu tanggal lahir pun. Tahunnya beda. Tetap beliau kakak ya. Iya. Atau om. Iya, Om lah ya. Oke. Oh, jadi meskipun satu zodiak tapi kalau misalnya beda bulan belum tentu sama karakternya. Beda loh. Tetap ada perbedaan ternyata. beda. Tapi Gemini punya memang karakter yang kuat untuk pemimpin itu kuat sekali. Pantes saya juga punya teman tapi dia Anda terlalu ini ya, terlalu membanggakan diri ya. Narsis itu mungkin bagian dari karakter yang kuat. Dari orang Gemini yang saya kenal biasanya sih seperti itu. Ya. Tapi nggak apa-apa, itu salah satu hal positif sebenarnya. Baiklah. Jangan lupa subscribe, komen dan like ya. Iya. Berarti kalaupun misalnya zodiaknya sama, orang yang berada di satu zodiak tertentu belum tentu karakternya sama. Betul. Ya. Tapi kalau dari sisi melankolis, teman-temanku yang di Juni dibandingkan dengan teman-teman yang saya kenal di bulan Mei itu memang berbeda dalam menanggapi sebuah masalah. Gitu. Responnya beda sama masalah. Iya. Kalau yang Juni lebih menggunakan perasaan gitu, sense dia, daripada yang Mei yang pakai logika. Itu dari analisa saya yang tahu ini seperti biasa. Karena biasanya gitu, sesama Gemini dia ternyata sangat mencari tahu orang Gemini itu kayak gimana. Iya dong. Penting itu untuk mengenal diri kamu sendiri. Langkah awal yang lebih gampang. Yang paling gampang itu kan ya zodiak karena ada di majalah sampai ada di majalah zaman dulu, ada di koran zaman dulu.
Bacaannya masih pakai kertas ya. Karena sekarang bacaan udah gini loh. Iya loh, sekarang Gini-gini loh dulu ya. gini, Dulu sekarang gini. Sekarang gini. Wes, ya. ya itu. Jadi ya paling gampang sebenarnya itu kalau mau mengenal diri sendiri. Kalau dirimu dari Aquarius yang Januari sama Februari apa? Nah itu, aku juga ternyata melihat perbedaan itu gitu. Dari temanku yang ternyata dia lebih kalem, karena dia di Januari kan, Aquarius Januari, sementara aku yang lebih beringasan, Yang Satan. lebih ya lebih apa adanya gitu, lebih vokal dalam ngomong atau apa, lebih bebas mengemukakan ya Allah. Menyenyanyem itu dah mengemukakan ya, bukan apa yang ada di belakang. pikiran. Oh, kirain Tiga mengemukakan yang ada di muka atau di belakang. di sini dan di sini biasanya ya. Kalau temanku itu ya dia lebih agak hati-hati gitu. Ya sih. Ya. Nah, kalau udah mengenal diri sendiri, udah ya setidaknya dengan kehadiran zodiak itu mengajak kita untuk mengenal karakter sih sebenarnya seperti apa gitu, ya kan? Tapi pernah nggak sih Pilih pacar dari zodiak. nah itu satu. Tapi yang secara umum adalah pernah nggak sih zodiak itu ngaruh ke sisi-sisi? Sudah milih-milih pacar pakai zodiak. Iya kalau mau. Udah dipilih. Oke, aku mau pilih yang Gemini aja deh. Ternyata Gemininya nggak mau. Wah, lapar. Anda menyinggung? Enggak, berdasarkan pengalaman pribadi ya. Kebetulan pernah dapet pasangan yang kayak gitu gitu, ngecek gitu latar belakang zodiak. Cuman bukan hanya itu aja faktornya. Terus? yang dia cek. Terus apa? Kadang sampai tanggal lahir dicocok-cocokin. Cocok logi. Weton pun juga dilihatin. Akhirnya nanti nyambungnya kalau weton itu ya jadi jam lahir itu Iya, dicari tahu ya. betul gitu kan. Kamu lahirnya di jam berapa? Saya nggak sempet nanya emak lagi gitu kan. Emak udah lupa gitu. Ya kayak gitu gitu. Maunya dapat yang terbaik, cocok buat dia segala macam. Seberapa bagus karakter pribadi dia sendiri sebenarnya? Wow, pertanyaan yang sulit. Ya, ngeteh dulu. Bisa lebih langgeng daripada yang dibilang zodiak cocok. Ya kan? Iya. Jadi kalau zodiak sih percaya tidak percaya, tapi tidak pernah dijadikan patokan kalau buat aku ya. Patokan yang benar-benar pakem gitu. Enggak, tak. enggak. Tapi jadi bahan pertimbangan, oke. Setiap zodiak ada plus minusnya. Dengan mengetahui minus satu zodiak itu, kita tahu apa yang harus dilakukan untuk menutupi minusnya. Kita pun tahu apa yang plus minus dengan zodiak kita. Ya. Yang which is itu mungkin jadi karakter kita juga secara langsung. Betul. Jadi tahu gitu mana yang negatif, mana yang positif. Yang positif ditingkatkan, positif corona jangan. Positif karakter ditingkatkan. Ya. Negatifnya diperbanyak kalau negatif corona. Ya. Kalau negatifnya kita sendiri ya kita harus tekan. Ya, bagus ya. kan? Mentang-mentang masih corona ya, tetap disinggung ya penyakit yang satu itu. Pintar sekali. Oke, betul. Tehnya ada apanya sih tadi? Kita masukin apa? Zodiak shaming itu kamu kayak mendiskreditkan gitu satu zodiak sehingga dia diblok, nggak boleh masuk ke sini, nggak boleh diterima kerja, nggak boleh apalah segala macam gitu. Jangan. Tapi di satu sisi ada juga perusahaan yang menerima, misalnya ada yang mendaftar gitu kan, zodiak tertentu itu dia terima dengan alasan membawa hoki. Ada Iya. Ternyata dia ngelamar kerja sambil bawa hoki. Hoki. Nah, ya. Tapi pernah nggak sih nggak ngelakuin kayak gitu? Udah berapa kali pindah-pindah tempat Sebenarnya kerja? tidak sampai seharusnya sih jangan sampai menolak dengan alasan zodiak ya. Nggak boleh itu. Zodiak shaming udah dijelasin dan sebenarnya nggak perlu. Karena setiap zodiak itu juga ada plus minusnya kan. Iya. Ada nilai positif, ada nilai negatifnya. Betul. Kayak manusia dulu. Ada yang baik, ada yang ada sifat yang negatif ya tadi saya bilang tadi kan. Jadi ya jangan sampai katanya karena zodiaknya tidak sesuai dengan zodiak yang dari marah-marahnya. Betul. Nah,
Terus udah percintaan, pekerjaan, dan terakhir nih social life. Hmm. Ngaruh nggak sih? Kayak misalnya gini, mau berteman, ngecek dulu zodiaknya. Gitu kan? Ada yang bilang, wah kalau Gemini itu bisa nyambung atau bisa deket sama semua zodiak. Karena dia orangnya friendly, talkatif, komunikatif, gitu. Biasanya enggak sampai. Jadi memang lihat itu zodiak kalau berteman. Enggak, Mau Terkadang- kopdar gitu. Hmm, Aku tahu sih kamu kan banyak dating online ya. Jadi kalau mau kopdar, itu kira-kira kamu melihat zodiak apa nggak orang ini kira-kira? Tanya ke pembukaannya gitu. aplikasi saya udah tak tutup. Aduh, nggak terkadang bisa terkadang di saat lagi nongkrong atau apa, aku nggak pernah mention. Cuman ternyata ada teman biasa langsung, kamu Aquarius kan? Aquarius kan deket-deket tuh sama Capricorn, ya kita sama-sama keras kepala kan. Ada yang bilang kayak gitu. Meskipun aku nggak bilang, oh kamu Capricorn, kamu gini. Enggak gitu. Ya ngobrol-ngobrol biasa gitu kan, ngasih pendapat, ngasih sharing saran lah apa gitu. Tiba-tiba dia yang mention gitu. Oh, Gitu. Oke. Kalau aku sih nggak nyari gitu. Hmm. Tapi apabila terjadi sebuah masalah yang timbul dari kelompok saya, Ini Gemini yang gini dia doang kan? Jangan ada yang lain kan? Ya, tunggu dulu, baik, ya kan? Itu biasanya baru langsung cek zodiaknya. Hari ini zodiaknya apa ya? Buka ini, asem tenan. Di saat ada masalah ya, Hmm. baru cari, oh ternyata emang karena dia zodiak ini makanya dia jadi kayak gini gitu. Ya, berusaha untuk membantu memahami kenapa Atau Anda anak ini cuma- gini, gitu. Atau Anda cuma mencari pembenaran? Enggak, cuma ini aja, Make sure. make sure aja. Sama itu. Ah. Ya nanti dipahami terus habis itu, tapi ya nggak dijauhin ya, tapi Hmm. akhirnya menjadi apa ya, dibilang pemahaman ya enggak juga, tapi apa ya, ya benar kali ya. Wajar gitu ya, menjadi mewajarkan orang itu berbuat seperti itu, tapi nggak boleh lah. Sebagai teman yang baik, kita berusaha untuk memperbaiki kekurangan teman-teman kita. Oga. Ternyata dia bukan teman yang baik. Dia hanya senang berteman. Baik juga belum tentu. Enggak. Ya Harus itulah. memperbaiki teman, karakternya teman gitu. Enggak, sekedar ngasih yang ngingetin lah gitu. Ya lah, cara kita ini Ngingetinnya jangan kayak netizen ya, yang sekedar mengingatkan, tolong itunya di itu kayak gitu. Nah, Temen ingatkannya yang gimana? baik itu kayak misalnya gini, kalau memang kita udah akrab nih, kita udah deket, pasti tahu lah celah-celah untuk ngasih tahu gitu. Ya nggak sih? Oh lah, itu dia pentingnya kadang-kadang paham dengan zodiak. Jadi kita tahu masuknya lewat mana nih salahnya, Betul. biar dia tuh enak penerimaannya gitu loh. Ya, Iya kan? ya. Akhirnya aku Yain aja biar aku cepet. berhasil menggunakan zodiak sebagai tameng. Ya, lanjut. Ya, dan akhirnya dari sekian banyak manusia di muka bumi ini, Iya, heran. Aku juga heran. Teman heran juga. Kita terheran-heran bareng-bareng. Dari poin heran kita. Iya, dari sekian ribu Miliar doang, belum sekian dari ribu. Ojo nambah. Dari miliaran manusia yang ada di dunia ini, di bumi ini. Kok iya karakternya hanya dikelompokkan jadi 12 zodiak? Why? Kenapa? Why? Ngeteh dulu.